Kembali di Sindo Today pemirsa, mengendarai mobil dalam kondisi mabuk maksud kami. Minuman keras ini seorang oknum polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ya, pelaku ditangkap warga setelah mobilnya terperosok ke selokan. Kejadian. Dewi Sari, Pacing. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga, sama pemini saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat, mobil langsung nyebur ke sini, Pak. Begitu, katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tugu Panca Karsa, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Anita di studio. Pemirsa, saat ini arus lalu lintas di kawasan Pospol Bogor ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang saat ini anggota kami di lapangan sedang melakukan rekayasa lalu lintas berupa kanalisasi jalur, di mana hal ini untuk membantu jalannya arus lalu lintas selama pelaksanaan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2026 di kawasan JCC, maksud kami di kawasan Sentul International Convention Center. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian adapun rekayasa lalu lintas kanalisasi jalur ini juga diberlakukan dengan cara untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah JCC yang sudah diberikan stiker A, B, C, dan D dapat menggunakan lajur kiri, diarahkan langsung mengarah ke Sentul Convention Center. Kemudian untuk kendaraan yang tidak menggunakan stiker akan lurus hingga pada kawasan Ion Mall. Di sana ada shuttle bus yang disediakan oleh panitia. Kemudian untuk peserta yang akan mengikuti acara pada Sentul Convention Center ini akan menggunakan bus diantar ke lokasi kegiatan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk anggota kami yang ada di lapangan guna memperlancar arus lalu lintas selama pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan. Sebagai informasi untuk jumlah peserta yang hadir pada acara dimaksud sebanyak 4.473. Ini dari unsur pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten se-Indonesia yang dijadwalkan akan digelar. Acara ini juga akan dihadiri oleh, maksud kami akan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di kawasan ini. Tentunya kami juga harapkan bagi
masyarakat yang tidak berkepentingan untuk dapat mencari jalur alternatif lain. Hal ini untuk membantu jalannya acara rapat koordinasi di kawasan Sentul Convention Center dilaksanakan. Tentunya hal ini akan berlangsung hingga pada sore hari, yaitu pada pukul 17.00. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Adapun juga rekayasa lalu lintas yang disiapkan selama kegiatan, yaitu arus lalu lintas yang akan mengarah ke Sentul Convention Center ini akan dialihkan, yaitu melalui Taman Victoria. Kemudian dari arah sebaliknya akan dialihkan dari Taman Love mengarah ke Ion Mall. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami untuk mengatur jalannya arus lalu lintas. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 241 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat, serta 157 luka ringan. Dari data tersebut 62% terjadi pada waktu siang hari, yakni pada pukul 6 hingga pukul 18.00. Tentunya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda untuk tertib dalam berlalu lintas, menjaga batas kecepatan, serta saling menghargai sehingga tidak terjadi benturan antar sesama kendaraan yang melintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Anita dan Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Mas, iki Mas, ono korbane iki Mas. Mlebu nang ngene gorong-gorong iki Mas. Warga Jalan Kartini, Kelurahan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan seorang kakek yang terjepit di dalam gorong-gorong jalan pada Sabtu malam. Sik Pak nggih. Korban bernama Asyuri, usia 61 tahun, warga Mandaran Rejo, Kecamatan Gading Rejo ini masuk ke dalam gorong-gorong usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan. Sang kakek tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menunggu pertolongan dari petugas damkar. 30 menit kemudian korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan karena patah tangan. Menurut warga, korban mengendarai motor lalu menabrak pembatas jalan dari arah barat menuju timur. Motor korban terpental ke kanan sementara korban masuk ke dalam gorong-gorong. Itu patah tangan sebelah kiri sama luka di kepala Mas. Oh, bagian kepala ya? Ada benturan di dalam. Saat ini gorong-gorong di jalan ditutup oleh dinas terkait untuk menghindari terjadi kecelakaan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.